Cek kabel aja. Kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan berkah apa yang kita lakukan pagi ini, sholat berjamaah, ngaji bareng, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang amalan yang pahalanya itu setara dengan ibadah haji dan umroh. Jadi ada beberapa amalan yang mungkin bisa kita lakukan, di mana amalan itu nanti pahalanya setara dengan pahala haji dan umroh. Amalannya sedikit tetapi pahalanya sangat besar. Jadi ada 7 amalan yang jika diamalkan itu bisa berpahala haji. Amalannya ringan, bahkan amalan ini bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita lakukan setiap waktu juga. Tetapi meskipun amalan ini ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis itu disebutkan janji pahala haji itu adalah surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini adalah hadis yang sahih, dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya itu adalah penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Jadi luar biasa pahala haji dan umroh itu. Tetapi kadang-kadang kita itu meskipun sudah bayar haji, ya, tapi antriannya itu sangat panjang. Maka bagi kita yang masih belum bisa pergi haji, mungkin karena antrian yang seperti yang saya sebutkan tadi, atau memang karena belum ada uang,
maka minimal kita bisa melakukan 7 amalan ini, yang mana pahalanya bisa setara dengan haji dan umroh. Pernah saya sampaikan, kalau kita misalkan gak bisa makan rendang, minimal kita makan mie rasa rendang. Kalau kita gak bisa makan bakso, minimal kita makan mie rasa bakso. Kalau gak bisa makan soto, minimal makan mie rasa soto. Jadi masih ada rasa-rasa yang hampir mirip. Begitu juga ketika kita nggak bisa berangkat haji, mungkin karena antrian, uang belum tersedia, minimal kita itu melakukan amalan yang pahalanya setara dengan haji atau umroh. Nah, ini yang insya Allah nanti akan kita bahas. 7 amalan itu apa saja, kita bahas satu persatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah umroh di bulan Ramadan. Jadi dalam sebuah hadis itu diceritakan Rasulullah itu pernah melakukan ibadah haji bersama sahabat laki-laki dan sahabat wanita. Ada satu sahabat wanita itu tidak melakukan atau tidak ikut haji bersama Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada wanita itu, "Ma mana'aki an tahujji ma'ana?" Hei wanita, apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Maka wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh suami dan anak. Dia meninggalkan unta tadi tanpa diberi minum. Lantas kamilah yang bertugas membawakan air pada unta tersebut, sehingga kami tidak bisa ikut haji bersama Anda. Maka akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Rasulullah bersabda, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun. Jika Ramadan tiba, maka lakukan ibadah umroh, karena umroh yang dilakukan di bulan Ramadan itu senilai dengan ibadah haji. Makanya salah satu keutamaan kalau ada orang yang umroh dan umrohnya dilakukan di bulan Ramadan, itu pahalanya sangat besar. Tidak seperti umroh dilakukan yang di luar Ramadan. Tapi kalau umroh dilakukan di dalam bulan Ramadan, kata Nabi, senilai dengan haji. Imam Nawawi berkata, yang dimaksud adalah umroh Ramadan mendapati pahala seperti pahala haji. Jadi bukan umroh Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Sehingga kalau seandainya ada seseorang punya kewajiban haji, lalu dia berumroh di bulan Ramadan, maka umroh tersebut tidak bisa menggantikan haji. Ya, bukan berarti kalau dia sudah umroh di bulan Ramadan, wes berarti saya sudah gugur, sudah nggak ada kewajiban haji lagi. Enggak. Cuma pahalanya yang setara dengan ibadah haji. Adapun kalau dia nanti tetap mampu untuk melakukan ibadah haji, tetap ada kewajiban. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau sudah punya uang untuk berangkat, untuk pulangnya, ada transportasi yang tersedia untuk mengangkutnya, maka ada kewajiban haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, kalau haji itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Betul nggih? Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau umroh, coba saya mau tanya, umroh itu hukumnya apa? Kalau haji hukumnya wajib. Kalau umroh hukumnya sunnah. Itu menurut siapa? Menurut saya, Ustadz. Loh, kalau menurut ulama gimana? Ternyata ulama 4 mazhab itu beda tentang hukum umroh. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kaget. Kenapa? Karena yang kita ketahui umroh itu sunnah. Ternyata kalau kita cek, coba kita lihat di dalam kitab Syarah Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Wakhtalafal ulama fi wujubil umrah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya umroh. Faqila wajibatun wa qila mustahabbatun. Satu pendapat mengatakan hukum umroh itu wajib. Satu pendapat lagi mengatakan hukumnya sunnah. Walisyafi'i qaulani asahhahuma wujubuha.
Dan menurut mazhab Syafi'i ada dua pendapat, dan yang paling sahih kalau dalam mazhab Syafi'i hukum umroh itu wajib sekali seumur hidup. Berarti umroh kedua, umroh ketiga itu hukumnya baru sunnah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i umroh itu hukumnya wajib. Wa ajma'u ala annahu la yajibul hajju walal umratu fi umril insan illa marratan. Dan telah sepakat bahwa sungguh haji dan umrah tidak wajib dalam umur manusia kecuali satu kali. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita rinci hukum umrah dalam 4 mazhab, kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik hukum umrah itu adalah sunnah. Kalau mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukum umroh itu adalah wajib bagi yang mampu. Nah, yang dijawab bapak dan ibu umroh itu adalah sunnah, itu berdasarkan pendapat siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Cuma kita kan nggak ngerti iki pendapatnya sopo. Dan ternyata kalau ditanya menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib sekali seumur hidup, sama seperti haji. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz bolehkah saya melakukan ibadah umroh tapi saya belum haji? Boleh enggak Pak kira-kira? Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan gini, loh haji kan wajib, umroh itu sunnah, maka kita tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Akhirnya berkesimpulan harus haji dulu, gak boleh umroh dulu. Itu pendapat yang salah. Pendapat yang benar gimana? Rasulullah pernah umroh 3 kali sebelum melakukan haji. Loh, saya ketika jawab seperti ini, saya dikira orang-orang travel. Walah ini ustadz ini punya travel umroh, pengen umrohnya laku, payu. Padahal saya loh gak punya travel umroh. Saya hanya jawab sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab yang disampaikan oleh para ulama. Dan memang Rasulullah pernah umroh sebelum haji. Seperti yang saya tunjukkan di sini. Di kalimat yang paling bawah itu disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara salasa umarin. Kok nggak muncul itu? Jadi dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan umrah sebanyak 3 kali sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Dalam kitab yang lain juga dikatakan ini, seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, bolehkah aku umroh sebelum haji? Maka Sa'id menjawab, boleh, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan umroh sebelum haji, yaitu sebanyak 3 kali. Maka meskipun kita belum haji, apalagi alasannya antrian sangat panjang, boleh kita berangkat umroh. Ya jangan sampai lupa, tetap sambil nabung untuk melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Sebelum dilanjutkan ke yang kedua, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan? Monggo silakan. Ibadah haji itu kan hukumnya wajib. Wajib. Bagaimana kalau misalnya saya mampu tapi masih belum ada istilahnya, belum ada panggilan, itu bagaimana? Belum ada panggilan dari sana gitu ya. Kan ada yang bilang itu kan harus menunjukkan macam ada panggilan dari Tuhan. Iya. Bagaimana? Ya. Misalkan ada seseorang sudah mampu melakukan ibadah haji, berarti otomatis dia sudah melakukan pendaftaran, betul? Karena dia mampu. Dan dia mampu untuk berangkat, pulangnya ongkos sudah mampu. Tapi mungkin antri, betul? Jadi yang dimaksud mampu di sini tidak hanya masalah uang, ya. Tidak hanya masalah uang, tetapi ada tidak transportasi yang bisa mengangkut ke sana. Meskipun ada seseorang sudah mampu dia membayar, jika dia juga punya uang untuk istri, nafkahnya selama 1 bulan mungkin, tetapi transportasinya belum ada, dan itu yang kita alami sekarang, alias antri, alias gantian.
maka itu masih dikatakan belum mampu, masih pending ya, yaitu dari Allah, berarti gilirannya untuk panggilannya masih belum. Kalau sudah masuk, misalkan kita sudah daftar, sekarang itu daftar haji berapa tahun? 30. Saya 15 tahun apa 20 tahun ya, saya lupa. Sampai saya lupa daftarnya tahun berapa, berangkatnya tahun berapa, saya sampai lupa. Ya, saking lamanya. Ya berarti memang ya panggilan dari Allahnya masih bergantian. Tapi di sini kan lewat perantara travel, lewat perantara transportasi yang mengangkut ke sana atau jatah dari negara. Tetap yang penting kita lakukan kewajiban kita daftar, kita lunasi, tinggal tunggu. Kalau seandainya ada orang sudah bayar lunas siap berangkat kok meninggal, maka tetap dapat pahala haji. Ya, tetap dapat pahala haji. Kenapa? Dari niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bisa difahami? Ada pertanyaan? Monggo. Ya, kita serahkan kepada langganan kita. Siapa? Sampai hafal ibu-ibu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah membaca hadis bahwa pahala umroh ketika Ramadan itu setara dengan haji bersama Nabi. Ya. Kemudian itu apakah ada waktu khusus, apa 10 itu Ramadan terakhir atau di awal atau di mana? Terima kasih. Iya. Jadi kalau yang di hadis itu teksnya seperti ini. Ya, fa idza kana ramadhanu i'tamiri fihi fa inna umratan fi ramadan hajjatun. Ini teksnya sebenarnya. Jadi jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Jadi nggak ada tambahan haji bersama Nabi. Ini teks yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kapan waktunya? Apakah 10 malam terakhir atau di awal malam atau pertengahan? Dikatakan di sini yang penting umroh di bulan Ramadan, kapan saja. Tapi kan tentunya beda nanti. Kalau di akhir nanti kan ada keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita tambahkan. Bisa iktikaf, ya kan? Mencari Lailatul Qadar bareng-bareng, kan beda di situ. Jadi ini yang teks secara sahih seperti ini. Tidak ada kata bersama Nabi, tapi seperti ibadah haji. Kapan? Yang penting bulan Ramadan. Adapun waktunya itu nanti kan keutamaan-keutamaan yang beda. Di apa namanya? Di Mekah Madinah itu sekarang sholat tarawihnya berapa? Dulu itu kan 20 plus 3. Terus sejak Covid itu didiskon. Ya. Berapa? 10 plus 3, 13. Sekarang berapa? Belum ada ya yang terupdate. Belum Ramadan ya. Ya yes, nanti lihat updateannya. Pokoknya yang terakhir kemarin waktu saya umroh, sholat subuh azannya 2 kali. Jam 3 azan, jam 4 azan waktu subuh. Jadi itu mengamalkan apa yang dilakukan dulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi itu kalau sebelum subuh yang azan adalah Bilal bin Rabah. Kalau pas azan subuh Abdullah ibnu Ummi Maktum yang azan. Termasuk Jumatannya azannya terakhir itu 2 kali. Pak Ali tahu kan? 2 kali. 10 menit sebelum masuk waktu azan, kemudian ketika masuk waktu azan lagi. Jadi azan 2 kali Jumatnya. Termasuk subuh itu azannya 2 kali. Oke, ada yang lain? Pertanyaan monggo. Lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Dalam hadis dikatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, inni ashtahi al-jihada wala aqdiru alaihi. Jadi ada seorang yang datang kepada Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ingin pergi berjihad, namun saya nggak mampu.
Maka akhirnya Rasulullah itu memberikan solusi. Rasulullah bertanya, hal baqiya min walidayka ahadun? Apakah salah satu dari kedua orang tuamu itu masih hidup? Maka orang itu menjawab, naam, iya. Siapa yang masih hidup? Ummi, ibuku, kata orang itu. Maka kemudian Rasul pun berkata, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jadi kita berbakti, berbuat baik kepada ibu kita, itu termasuk salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Itu perintah dari Allah. Bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Dan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi ternyata besar loh, ya, kita berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Bentuk berbuat baik atau berbakti kita kepada orang tua kalau masih hidup, kalau misalkan kita tinggalnya jauh dengan orang tua, minimal kita tetap mengunjungi, minimal kita nafkahi kalau memang orang tua kita nggak mampu. Kalau orang tua kita sudah meninggal, ya kita ziarahi kuburnya, kita sambung dengan teman-teman orang tua kita. Itu bentuk bakti kita. Kalaupun tidak bisa ziarah ke makam orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan setiap hari. Minimal bentuk doanya, Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Bahkan saking wajibnya kita itu berbakti kepada orang tua, kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, maka yang kita dahulukan adalah apa? Panggilan orang tua. Lagi sholat duha dipanggil, Ali, jangan sok-sok alim, dilanjutkan sholat duhanya. Ya, gak boleh Pak Ali. Betul Pak Ali? Enggak gitu kan? Enggak, Pak Ali, bukan Pak Ali ini ya. Itu Ali siapa? Ali yang biasanya ngaji di Masjid As-Sakinah ya. Ya. Dipanggil Ali, dipanggil, batalkan itu, tinggal sholatnya. Kenapa? Panggilan orang tua itu hukumnya wajib untuk kita penuhi, sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Kecuali kalau yang kita lakukan itu adalah sholat wajib. Nah ini kan sama-sama wajib, sholat wajib ya wajib, panggilan orang tua wajib. Nah kita lihat siapa yang mau kita prioritaskan, Allah apa orang tua? Allah dulu ya. Maka kemudian kita datang minta maaf, masih sholat, sampaikan. Itu saking luar biasanya berbakti kepada kedua orang tua ya. Pak Ali kalau dipanggil ya itu ya, jangan sampai sok-sok alim, sok ahli ibadah ya, nanti dikutuk jadi batu kapok ya. Enggak, bukan Ali ini loh ya, bukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah sholat fardu jamaah di masjid. Kalau kita itu tahunya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Itu saja yang kita tahu. Ternyata banyak fadilah-fadilah ya, dari sholat berjamaah itu banyak sekali. Ini masih ingat enggak sholat berjamaah itu hukumnya apa Pak? Kita review dulu. Hukumnya satu, wajib. Hukumnya sholat berjamaah hukumnya wajib. Pernah nggak berjamaah? Pernah. Berarti waktu nggak berjamaah dosa kalau bilang wajib. Karena kalau wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kesimpulannya hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, sekarang berubah ya. Nanti kalau saya tanya ketiga nanti mubah ya. Ditanya lagi makruh, wis repot lagi kalau hukum berubah-ubah sesuai kondisi ini. Ulama itu berbeda pendapat memang ya. Imam Hanafi, Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sekelompok orang melakukan sholat, yang sholatnya di rumah itu nggak dosa, sudah ada perwakilan kita. Tapi kalau bisa kita yang mewakili, jangan kita yang diwakili orang lain. Nah, yang paling kenceng, paling kejem gitulah pendapatnya, itu Imam Ahmad bin Hambal, fardu ain.
Ya, bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Jadi setiap orang wajib sholat berjamaah kalau nggak ada uzur. Kalau sakit aman. Tapi kalau nggak sakit, kalau pas sholat sendirian di rumah, sholatnya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Dia tidak sholat berjamaah. Bahkan kemarin saya sempat menjelaskan, kalau seandainya kita datang ke masjid, jadi orang yang sudah terbiasa berjamaah kok tiba-tiba nggak dapat teman untuk berjamaah, itu rasanya kayaknya nggak enak, kayak kurang lengkap. Bapak-bapak yang di sini ada perasaan seperti itu? Belum? Berarti ya nggak termasuk seperti yang saya sampaikan berarti ya. Jadi memang kayak gimana gitu loh, kayak kurang lengkap gitu loh. Kalau orang yang sudah terbiasa istiqomah berjamaah dan nggak pernah meninggalkan, kok sehari itu dia nggak dapat masjid, telat, waduh ini gimana? Bingung dia itu. Makanya saya pernah menjelaskan ya di kajian lain, bagaimana kalau seandainya kita termasuk orang yang seperti itu, kita datang ke masjid, sudah selesai sholat masjidnya, lah yang didapatkan anak kecil belum balik lagi sholat. Pertanyaannya, Bapak Ibu milih ikut bermakmum kepada anak kecil yang belum balik atau milih sholat sendiri? Halo? Halo? Ada orangnya Banda ini? Masih ada kan? Atau gak ngerti apa yang saya omongkan? Ngerti kan? Ya, masjid sudah selesai semuanya, buyar. Kita pengen berjamaah, loh selesai. Masuk ke masjid, kita dapati anak lah usia 8 tahun belum balik lagi sholat. Pertanyaannya, kita jamaah atau milih sholat sendiri? Sholat sendiri. Pede amat. Jamaah. Yakin ini boleh berjamaah ke anak kecil? Milih mana kita kira-kira Pak? Pernah nggak di zaman Rasulullah ada anak kecil ngimami sholat? Pernah apa enggak? Hah? Ternyata di zaman Nabi itu ada anak namanya Amr bin Salamah. Usianya dikatakan 6 tahun sampai 7 tahun. Dia ngimami sholat. Usianya baru tamyiz, belum balik. Amr bin Salamah ngimami sholat. Tapi si Amr bin Salamah itu ya beda dengan orang-orang pada biasanya. Dia itu faham tentang masalah sholat, bacaannya bagus. Ya kita lihat, kalau orang ini memang ngerti tentang rukun-rukun sholat, apa yang dia lakukan batal atau tidak, boleh kita bermakmum. Tapi kalau misalkan anak kecil ini cuma asal sholat, dia nggak nutup aurat, nggak wudhu dan lain sebagainya, baru sholat sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bermakmum, nggak boleh kita bermakmum kepada orang yang sholatnya tidak sah. Kalau misalkan ini terkenal, oh ini anaknya baik, ini rajin sholat, pinter sholat, dia ngerti wudhu, langsung berjamaah dan dapat pahala berjamaah. Jadi disesuaikan, dilihat anaknya. Anak ini kok gak meyakinkan ya, misalkan Pak Ali kecil misalkan ya. Enggak, bukan Ali ini, bukan. Saya kan Ali kecil ya, lagi sholat, nek saya datang, wah ini kayaknya gak sah gitu. Misalkan, oh ini Ali ini pinter, ini rajin sholat memang ini. Saking rajinnya sholat subuh 3 rakaat ini, wah ya gak boleh diikuti kalau kayak gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh meskipun kita berjamaah kepada anak kecil. Dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin wa man masya ila salatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah, maka dia seperti haji. Belum lagi nanti masih ditambah salat sunnah isyraq. Apa itu pahalanya? Haji dan umroh, double kita itu. Cuma kita nggak ngerti, kita nggak usah hitung-hitungan ya. Biarkan malaikat yang mencatat, nanti kita kaget ketika dihisap, loh pahala apa ini kok banyak. Jadi kadang-kadang ada orang yang kaget nanti ketika dihisap, dari mana. Kadang-kadang muadzin itu yang paling kaget. Kenapa? Pahalanya banyak. Karena apa? Ngajak orang sholat, setiap orang sholat muadzin itu dapat. Karena berlaku hadis yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan nanti akan dapat pahalanya.
Siapa yang azan tadi? Itu dapat itu. Berapa orang yang sholat gara-gara mendengar adzan itu dapat. Makanya ibu-ibu kalau misalkan gak bisa ke masjid, pengen dapat pahala berjamaah, caranya adalah suruh suaminya ke masjid, dapat pahala. Nyuruh suaminya ke masjid berarti kita dapat 27. Ibu-ibu sholat sendiri dapat 1, berarti totalnya dapat 28. Jadi bisa lebih banyak daripada ibu-ibu kok senyum-senyum semua. Wis besok saya nggak usah ke jam. Jangan ya, tetap ke masjid. Ibu-ibu, saya mau tanya, lebih afdol mana ibu-ibu sholat di masjid atau di rumah? Yang kompak bu? Oh nggak kompak. Ibu-ibu di rumah atau di masjid? Iki bingung nek ibu-ibu yang jawab gak kompak ini, saya bingung untuk meluruskan. Terakhir bu, ibu-ibu lebih afdol sholat jamaah di masjid atau di rumah? Yang satu bilang saya senang di masjid, yang satunya kompak di rumah. Terus yang bilang di rumah ini ngapain di sini? Pulang bu. Omongan gak sesuai dengan ucapan. Ya apa sih? Omongan gak sesuai ucapan kok salah. Omongan gak sesuai dengan perbuatan. Ya disesuaikan, nggih. Kalau misalkan ada wanita seandainya dia keluar dari rumah kok nanti menimbulkan fitnah. Nah, ya, disuit-suit cowok misalkan ya, masih kinyis-kinyis seger ya, baru sholatnya di rumah lebih afdol. Kalau sudah expired lebih baik sholatnya di masjid. Ngapain di rumah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ndak bercanda, nggak terima langsung pulang gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang berjalan menuju salat wajib berjamaah maka dia seperti berhaji, dan siapa yang berjalan menuju salat sunnah maka dia seperti melakukan umroh yang sunnah. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ahmad juga dikatakan, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajji al-muhrimi wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib maka pahalanya seperti pahala orang berhaji. Siapa keluar untuk salat sunnah duha yang dia tidak melakukannya kecuali karena itu, pahalanya seperti pahala umroh. Dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, pahalanya ditulis di Illiyin, kitab catatan amal-amal orang soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut biar gak ngantuk, sampai di sini ada pertanyaan, monggo. Ada? Masih belum? Belum? Kalau belum lanjut dulu, nggih. Yang keempat adalah melakukan sholat duha atau isyraq. Pertanyaannya, sholat duha sama atau tidak dengan sholat isyraq? Oh, yang beda loh. Pak Ali bilang sama. Beda atau sama? Nah, beda ya. Coba kita lihat. Jadi meski masih jadi perdebatan tentang nama pensyariatannya juga, tapi pahalanya itu jelas karena hadisnya juga jelas. Man shalla sholatas subhi fi masjidi jama'atin, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, jelas berarti sholat subuhnya harus dilakukan di mana? Masjid. Soalnya ada yang agak-agak nawar, Ustaz saya sholat subuhnya di rumah, kemudian saya zikir sampai sholat duha, kemudian saya sholat 2 rakaat, apa dapat enggak? Lah kalau kita lihat teks hadisnya ini, siapa mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, yasbutu fihi hatta yusalli subhatad duha, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, kana ka ajri hajjin au mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu,
maka dia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh sempurna. Jadi syaratnya dia berjamaah, jamaahnya dilakukan di masjid, kemudian dia zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Itu namanya adalah sholat sunnah isyraq. Ketika terbit tidak langsung waktu terbit. Waktu terbit itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat. Tapi waktu terbit setinggi tombak. Setelah diteliti oleh para ilmuwan dan para ulama, ternyata setinggi tombak itu kira-kira terbit ditambah 15 menit kurang lebih. Jadi waktu terbit yang di jam sini, tulu, syuruk, waktu terbit tambahi 15 menit, itu berarti sudah naik setinggi tombak. Zikir sambil nunggu. Zikir itu nggak harus baca Quran, nggak harus, boleh tapi baca Quran. Nggak harus zikir subhanallah alhamdulillah, tapi boleh dilakukan. Zikir ini termasuk juga duduk nuntut ilmu, itu termasuk zikir. Maka pahalanya seperti haji dan umroh. Tentang masalah sholat duha apakah sama dengan sholat sunnah isyraq, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholat duha bukan sholat isyraq. Sholat isyraq ya sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Dan ini pendapat dari Imam Ghazali misalkan. Jadi membedakan Imam Ghazali, sholat isyraq, isyraq, duha ya duha. Qala al-Ghazali, Imam al-Ghazali berkata, wa raq'atal isyraqi ghairud duha, bahwa sholat sunnah isyraq berbeda dengan sholat sunnah duha. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan sholat duha sama dengan sholat sunnah isyraq. Qauluhu wa qad duha wa hiya sholatul isyraq, seperti sholat duha yaitu sholat sunnah isyraq. Jadi yang dimaksud sholat sunnah isyraq untuk pendapat yang kedua ini adalah sholat duha awal, ya. Jadi nggak usah dipermasalahkan mau sholat isyraq beda dengan duha atau sama. Yang penting sholat 2 rakaat saat terbit setinggi tombak. Boleh niatnya sholat sunnah isyraq atau boleh niatnya sholat sunnah duha, tetap dapat insya Allah pahala haji dan umroh sempurna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan sholat duha ini dalam hadis itu dikatakan la yuhafizu ala sholatid duha illa awwabun wa hiya sholatul awwabin. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awwab atau orang yang kembali taat. Inilah sholat sunnah awwabin. Jadi ada lagi yang mengatakan sholat sunnah duha adalah sholat sunnah awwabin. Makanya ada ketika masuk bulan Rajab nanya, Ustaz, sholat sunnah awwabin itu apa? Dikira itu amalan khusus di bulan Rajab. Sholat sunnah awwabin itu nggak harus di bulan Rajab, kapan saja. Dan sholat sunnah awwabin pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah duha itu adalah sholat sunnah awwabin. Ada yang mengatakan sholat sunnah awwabin itu adalah sholat antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat. Dan itu tidak khusus dilakukan di bulan Rajab. Setiap hari bisa kita lakukan itu. Ketika masuk awal Rajab banyak yang WA, DM, inbox, Ustadz sholat sunnah awwabin seakan-akan disunnahkan sholat sunnah awwabin di malam pertama Rajab. Enggak, setiap malam. Kalau memang mau melakukan yang pendapat kedua 6 rakaat antara maghrib dan isya, silahkan, boleh. Kalau kita mau pakai pendapat sholat duha adalah sholat awwabin, boleh dilakukan setiap hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjut sampai di sini ada pertanyaan, monggo bahas, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, misalkan saya sholat subuh di masjid lain, kemudian sholat isyraq di Sakinah, untuk pahalanya bagaimana, Mas? Iya kan, benar ya. Boleh enggak ya kalau sholat di masjid yang lain, kemudian karena pengajiannya di masjid As-Sakinah gitu bagai, ini dapat pahala isyraq enggak ya? Jadi yang isyraq, kalau kita lihat teks hadisnya, sebenarnya runtutannya adalah kita nggak boleh keluar kemana-mana. Sholat di masjid itu, kemudian zikir di masjid itu, ketika terbit setinggi tombak maka sholat.
Nah kalau kita masih keluar dengan tujuan menuntut ilmu, meskipun kita nggak dapat pahala sholat sunnah isyraq, bukan berarti nggak dapat pahala haji dan umroh loh, Mbak. Dapat. Kenapa? Karena nanti di antara yang dapat pahala haji dan umroh, menghadiri majelis ilmu di masjid, itu nanti pahala haji dan umroh. Jadi kalau kita nggak dapat pahala atau keutamaan dari sholat sunnah isyraq seperti rentetan tadi, mesti apa? Bisa jadi abah dapat pendapat yang kedua ini, yang kelima nanti yang akan saya jelaskan. Bahkan tadi sholat jamaah di masjid pun dapat pahala haji. Ini juga ya kita apa namanya nuntut ilmu ini bisa jadi katanya Imam Ghazali seperti apa? Sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang mampu sholat sunnah 1000 rakaat? Juga menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Siapa? Itu Imam Ghazali yang mengatakan. Apalagi 1000 rakaat. Wong kita sholat sunnah tarawih itu ya sik ngelirik-ngelirik imamnya kok. Ya, wong saya sampai diprotesi kok sama jamaah. Padahal saya itu kalau ngimami ya cepat. Saya sambung-sambung itu diprotesi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis gitu. Enggak sama kayak di sini. Kalau di sini kan tartil, dan saya itu menyesuaikan. Kadang-kadang yang minta apa namanya ngundang saya BCI, Ustadz sholatnya 20 plus 3 agak cepat Ustadz. Siap. Pernah juga di Pondok Maritim, masjidnya masjid NU, cuma yang hadir itu pensiunan tentara apa itu bilang, Ustadz ini masjidnya NU, amaliyahnya seperti NU, tapi sholatnya 8 plus 3. Dalam hati itu, karena kalau saya nerangkan di mana-mana sholat tarawih 20 plus 3 mesti gitu. Nah ketika saya diminta 8 plus 3, dalam hati langsung yes 8 plus 3. Oh no. Pernah sholat di Wage 20 plus 3, sudah saya cepetin, itu diprotes sama jamaah belakang, kebetulan sudah sepuh. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Tepat di belakang saya langsung nepuk, mohon maaf Ustadz, nggih bah. Wah, ini diprotes, ini nggak enak, ini kecepatan mungkin. Sholat tarawihnya kurang banter Ustaz. No, siap, kurang banter. Padahal saya sudah cepat itu. Akhirnya biasanya luruskan soft, ya, rapatkan soft. Saya ubah akhirnya. Siapkan SIM dan STNK, sabuk pengaman, helm jangan lupa, karena ada request dari jamaah. Mudah-mudahan kita tidak ditilang polisi. Saya ubah gitu akhirnya. Langsung tak banteri wis. Ya kalau saya itu wis manut aja. Jadi abah yang nanya, kalau dilihat dari teks hadis berarti tidak dapat keutamaan sholat isyraq, tapi dapat keutamaan sholat sunnah duha, di mana sholat sunnah duha saja tadi ya, kalau kita berangkat menuju masjid kemudian kita sholat sunnah duha tidak ada niat lain untuk itu, tetap dapat pahala haji. Begitu juga ketika kita menghadiri majelis ilmu di masjid, nanti akan ada penjelasannya. Jadi tetap masih dapat meskipun bukan fadilah isyraq. Menuntut ilmu juga dapat banyak malah. Ya. Karena hukum menuntut ilmu apa? Wajib. Waktu saya madrasah di Madura itu diajari hadis tapi versi bahasa Madura. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyareh ilmu nikah wajib dareng Islam, laki benreng bini pada kewajiban. Pak Ali bisa ngulangi? Ayo, dapat hadiah. Nggak bisa, susah itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gitu bagai, meskipun nggak dapat fadilah sholat sunnah isyraq, tapi dapat fadilah sholat yang lain, juga fadilah keutamaan yang lain yang juga setara dengan haji dan umroh. Jadi dapat haji dan umrohnya lewat jalan lain. Ya, kita makanya kan ada apa namanya peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Wes, untuk dapat pahala haji dan umroh bisa lewat mana saja. Mau lewat sholat sunnah isyraq bisa, sholat sunnah duha bisa,
hadir majelis ilmu di masjid juga bisa. Ada pertanyaan? Monggo. Oke, ada? Belum? Belum, kita lanjut. Masih nomor 5. Yang kelima adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Nah, ini yang sempat saya singgung tadi. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, insya Allah kita semuanya termasuk di dalamnya, dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Jadi kita berangkat ke masjid yang lain ya, untuk menuntut ilmu, niatnya tidak lain hanya itu, dapat pahala haji. Dan ini kata Nabi. Termasuk ketika kita membaca tasbih ketika sholat berjamaah, subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Ini pahalanya juga luar biasa. Jadi ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi curhat. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi, kenikmatan yang kekal. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, umroh, berjihad, serta bersedekah. Sedangkan kami yang miskin gak bisa. Sholat ya sama bisa, puasa sama-sama bisa. Cuma bedanya, kata orang miskin yang curhat, dia bisa berangkat haji, umroh karena punya uang yang banyak. Lah kita yang miskin gimana ya Rasulullah? Gak bisa berangkat haji dan umroh. Maka kemudian Rasulullah bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang setelah kalian. Jadi pengen gak kamu dapat pahala yang kamu sebutkan tadi? Maka Rasulullah melanjutkan, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan. Caranya gimana? Rasulullah kemudian mengatakan, kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali yang kita baca itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian kami pun berselisih, para fakir miskin tadi berselisih. Sebagian kami bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 34 kali supaya jadi genap 100. Aku pun kembali kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, ucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar 33 kali. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah. Saya enggak terima. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang punya harta ternyata dengar rahasia ini. Faham maksudnya? Jadi kan Rasulullah ngasih solusi kepada fakir miskin supaya bisa menyerupai orang yang kaya, bisa berangkat haji, umroh, sedekah. Nah ternyata orang-orang kaya dengar rahasia ini, akhirnya mereka ikut. Ya Rasulullah, gimana? Lah kita tersaingi. Ya memang keutamaannya begitu. Orang-orang kaya yang melakukan juga seperti kalian juga dapat pahala seperti itu. Jadi ternyata subhanallah 33 kali, alhamdulillah Allahu Akbar 33 kali, itu pahalanya besar seperti haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bertekad untuk berhaji. Jadi siapa yang memiliki uzur namun punya tekad kuat dan sudah ada usaha untuk melakukan, maka dicatat seperti niatnya itu. Contoh misalkan ada orang yang daftar, lah ternyata mungkin dulu ya berangkat tahun 2021, lah ternyata ditunda gara-gara ada corona, maka dia tetap dapat. Kok ternyata waktu pemberangkatan meninggal, maka dia tetap dapat pahala haji. Yang penting apa? Dia sudah berusaha, sudah ada niat, ada tekad, maka dia dapat pahala. Itu kehebatan dari hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Kita misalkan mau berangkat ke masjid, sudah mengeluarkan sepeda motor, pakai baju, pakai kopiah, mau berangkat, hujan deras, badai, gak jadi berangkat ke masjid, tetap dapat pahala seperti yang kita niatkan. Apalagi orang-orang yang sudah punya keistiqomahan. Biasanya orang ini istiqomah terus berjamaah. Suatu kali dia ternyata sakit, gak bisa berjamaah di masjid, maka berkat dari keistiqomahan itu tetap selama dia uzur sakit, dia tidak bisa berjamaah, tetap oleh Allah ditulis ini berjamaah, 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 berjamaah terus. Kenapa? Karena istiqomah. Dan yang disebut istiqomah gimana? Bukan amalan yang banyak terus kemudian besoknya gak dilakukan lagi, bukan. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi konsisten. Wes saya tak sholat duha 2 rakaat setiap hari, tapi konsisten. Percuma sholat duha, ya nggak percuma sih, tetap ada pahalanya. Allah nggak suka yang kayak gini, sholat duha sekarang 12 rakaat, besok enggak, seminggu enggak. Allah senengnya konsisten, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Misalkan habis sholat isya, habis sholat ba'diyahnya witir 1 rakaat, nggak apa-apa, witir 1 rakaat. Witir kan nggak harus dilakukan setelah bangun tidur, enggak, boleh dilakukan sebelum tidur, boleh dilakukan setelah bangun tidur. Witir itu, tapi yang perlu kita ketahui, witir itu sunnah dijadikan penutup, ini yang paling afdol. Kalau kita yakin bisa bangun tengah malam, yang afdol setelah kita sholat sunnah ditutup dengan witir. Dan ini yang biasa dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu biasanya melakukan witir di akhir malam, dijadikan sebagai penutup. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu, wah saya khawatir nanti enggak bangun, akhirnya sholat witirnya dilakukan sebelum tidur, dan itu boleh. Kalau kita sholat witirnya sudah dilakukan sebelum tidur, ketika bangun nanti di pertengahan malam tidak perlu witir lagi, karena witir itu artinya apa? Ganjil. Kalau witirnya sudah dilakukan sebelum tidur 3 rakaat, terus saat bangun tidur waktu tahajud 3 rakaat, akhirnya ditambah 3 tambah 3 jadinya 6, nggak witir lagi, jadinya genap. Jadi cukup kalau sudah witir, misalkan saat Ramadan, untuk Ramadan ya nggak usah aneh-aneh. Ketika sholat tarawih selesai pulang, saya tak witir nanti, kurang afdol. Yang afdol itu yang ikut dari awal ya, mulai dari tarawih pertama sampai ditutup witir bersama imam, itu yang pahalanya afdol. Loh, terus Ustaz, kan tahajud tengah malam boleh bang? Nggak boleh. Caranya gimana? Tahajud saja nggak perlu witir. Kenapa? Witirnya sudah dilakukan di waktu setelah selesai sholat tarawih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada, silakan Pak Ali. Ustaz, yang poin nomor 5 tadi disampaikan bahwa menuntut ilmu, tapi ada di situ di teks hadisnya harus di masjid kan? Kalau berarti sekarang kajian bukan cuma di masjid, tapi juga di hotel dan sebagainya, apakah itu juga masuk di keutamaannya itu? Kemudian yang nomor 7 tadi terkait masalah berniat untuk berhaji, itu apakah hanya dilintaskan dalam hati saja atau memang harus gerak? Saya sudah harus nomor kursi dan sebagainya. Ya, untuk yang mendapatkan fadilah haji itu teksnya secara jelas mengatakan apa? Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, dia ingin belajar kebaikan atau mengajar kebaikan. Jadi tidak disebutkan siapa yang berangkat ke hotel, siapa yang berangkat ke tempat ini ya. Jadi yang dapat fadilah adalah yang belajarnya, ngajinya di masjid. Lah berarti nggak dapat itu. Meskipun nggak dapat, kan ada keutamaan yang lain. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Loh, banyak fadilahnya. Jadi kalau nggak dapat yang ini, berarti dapat keutamaan yang lain. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, bebas, ini nggak disebut teksnya, nggak disebut di masjid, mau di hotel boleh, di warung sambil nongkrong, di kafe boleh. Yang penting niatnya adalah tolabul ilmi, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang.
Kalau seandainya kok di perjalanan, naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita selamat panjang umur semuanya, kok kecelakaan meninggal, maka matinya mati syahid. Pak Ali mau mati syahid? Nanti aja Pak Ali ya, ojo sekarang. Nanti nggak ada yang bantah saya ya. Nanti aja, oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa tadi Pak Ali? Oh iya. Ya, dikatakan niat itu bukan cuma kretek dalam hati, tapi kita tidak melakukan. Enak kalau cuma niat, cuma kretek dalam hati. Tidurnya tengah malam, saya besok tak sholat tahajud, ketiduran. Tapi yang dimaksud niat, dia sudah gerak dengan usahanya juga. Itu namanya niat. Makanya saya contohkan tadi, ada orang sudah mengeluarkan sepeda motor, sudah pakai baju, loh kok hujan terus gak jadi. Itu sudah dikatakan niat. Lah kalau Pak Ali duduk-duduk, saya niat sholat jamaah maghrib, nonton terus, enggak ya, enggak gitu. Termasuk orang yang haji, dia sudah minimal daftar, sudah nyicil. Lah kok ternyata meninggal, insya Allah itu yang dimaksud mendapatkan sesuai dengan niatnya. Orang mau sholat tahajud, sudah nyiapkan, saya tidur nggak boleh malam-malam, jam 9, nyiapkan jam beker, berarti memang niat orang itu untuk melakukan sholat tahajud. Lah niat sholat tahajud ya masih nongkrong ya di kafe sampai jam 12 malam, alarm sengaja dimatikan, HP dimatikan, yo gak niat akhirnya kalau kayak gitu. Jelas Pak Adi? Ada pertanyaan monggo. Ini 7 amalan yang setara haji juga umroh. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau sudah kita akhiri. Monggo. Ibu-ibu belum ada yang nanya? Belum? Oh ada. Oke, setelah dipancing ada, monggo digeser. Ada ibu-ibu yang mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau misalnya bapak-bapak itu kan kalau berangkat tahlilan atau mungkin zikir bersama, itu pahalanya apakah sama dengan untuk ilmu? Karena kan pengajian nggak ada, maksudnya nggak ada ilmu yang disampaikan atau apa itu gimana Pak Ustaz? Iya. Kalau tahlilan ada nggak kajiannya? Ada yang ada yang enggak. Umumnya nggak ada ya. Cuma zikir, doa, baca Quran, pulang. Apakah itu dapat pahala Ustaz? Pahalanya banyak. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Tidak duduk satu kaum zikir kepada Allah minimal 4 yang akan didapatkan. Itu zikir saja loh, tanpa kajian. Apalagi kita duduk ini zikir ini plus kajian, itu double lebih besar dari ini. Apa saja yang 4 akan dikelilingi oleh malaikat. Yang kedua akan diselimuti oleh rahmat. Yang ketiga turun ketenangan kepada mereka. Dan yang keempat Allah akan membangga-banggakan namanya di hadapan para malaikat. Si fulan iku loh tahlilan ya, ngarep apa? Berkat. Oh ya nggak bisa nek ngono ya. Tahlilan ya utok jangan ngarep berkat, nggak boleh ya. Tetap apa? Mencari rahmat dari Allah. Nggak boleh, tetap niatnya harus lurus. Ceramah nggak boleh, kan ada orang ceramah yang dicari biasanya apa? Kok amplop sih lah, kurang ajar gitu ya. Ibu-ibu itu kurang ajar. Yang dicari apa? Amplopnya kan. Nggak boleh. Kalau ada kiai, ada ustadz ya ceramah yang diharapkan amplopnya itu haram, dosa besar gitu. Tapi kalau ada jamaah takmir masjid ngundang ustadz nggak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Wes kakean ngomong. Ada pertanyaan? Wes ya cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.